Marta, Reni, Erlita, Fafa, Gira, Angin, Ananda, Rio Lestari, Rasida, Rizalda, Sela, Rahma, M. Fadil, Dwi Anggun, Dermawan. Oke, ya Bapak sama ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini itu mau bertanya, siapa yang punya cita-cita jadi direktur atau manajer perusahaan? Ada nggak ya? Oh, Rizal. Oh, Rizal. Jadi manajer ya? Jadi CEO. Oh, jadi CEO. Nah, sekarang itu mau tanya, kira-kira staf atau karyawan biasa itu bisa nggak jadi direktur atau manajer? Bisa kalau rajin. Nah, karyawan biasa untuk menjadi seorang direktur itu perlu usaha yang keras dan perlu prestasi agar dipromosikan menjadi direktur. Nah, proses dari karyawan menjadi seorang direktur itulah yang dinamakan sebagai mobilitas sosial. Nah, minta tolong Mas Fadil dibacakan KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Baik, Bu. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar menganalisis seluruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Indikator pencapaian kompetensi 3.1 menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Poin 2 menganalisis perbedaan bentuk mobilitas sosial. Poin 3 menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Poin 4 menjelaskan dampak mobilitas sosial. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta mengembangkan kehidupan kebangsaan. Poin 1 membuat laporan hasil diskusi tentang mobilitas sosial. Poin 2 mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok tentang mobilitas sosial. Nah, terima kasih Mas Fadil. Selanjutnya silakan amati gambar berikut. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar tentang apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Naik tangga. Nah, mungkin Reni bisa dideskripsikan untuk gambar keduanya buat satu. Keduanya. Untuk gambar pertama itu kalau menurut saya itu derajatnya semakin naik terus udah di atas berebutan itu jabatan. Terus kalau yang kedua itu kurang tahu ya bukan yang mudik atau apa. Kayak mudik ya. Tsunami. Mungkin ada pendapat lain, silakan Nia. Oh, tidak ada. Yes. Gambar kedua tersebut merupakan deskripsi dan contoh dari mobilitas sosial. Untuk gambar yang pertama seperti yang dijelaskan Reni tadi, dan untuk gambar yang kedua ini tuh orang-orang pada pergi ke ibu kota untuk merantau agar bisa merubah status sosial mereka. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih itu mobilitas sosial? Belum, Bu. Belum. Oke. Perpindahan. Terus apa lagi? Oh iya, maaf ya. Tadi apa? Perpindahan. Terus pergerakan atau perubahan itu. perubahan. Terus ya. Nah, kira-kira yang berubah itu apanya? Status sosial. Oke, benar.
Jadi pengertian dari mobilitas sosial adalah proses perpindahan dengan arah ke atas maupun ke bawah pada lingkungan sosial ekonomi yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama horizontal, vertikal, antar generasi, dan intragenerasi. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal, yaitu perubahan individu maupun kelompok selaku objek sosial menuju kelompok sosial lainnya yang sederajat. Maksud sederajat ini adalah tidak ada perubahan yang terjadi di dalam derajat kedudukan seorang tersebut. Contohnya, Putra Nababan yang dulunya bekerja di RCTI sebagai news anchor, kemudian pindah menjadi news anchor di Metro TV. Jadi itu kayak pekerjaannya itu sama, cuma kayak berbeda tempat gitu loh. Apakah ada pertanyaan? Belum. Lanjut ya. Mobilitas sosial vertikal, yaitu bentuk perpindahan individu atau kelompok selaku objek sosial menuju kedudukan sosial yang tidak sederajat. Maksud dari tidak sederajat adalah status sosialnya dapat ke arah atas maupun ke arah bawah. Contoh adalah, siapa yang tahu gambar di depan sana? Pak Jokowi. Pak Jokowi sebelum jadi presiden itu kan beliau sebagai wali kota Solo. Kemudian beliau naik jabatan menjadi gubernur DKI dan kemudian sekarang menjadi presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, mobilitas antar generasi, yaitu ditandai dengan adanya perkembangan taraf hidup dalam suatu kehidupan keluarga, baik itu secara menurun maupun meningkat. Hal utama dalam bentuk mobilitas ini adalah bukan pada perkembangan keturunannya, tetapi pada perpindahan status sosial yang berdampak pada generasinya. Contohnya adalah seorang pedagang cabai yang hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar saja, namun dirinya berhasil menyekolahkan anaknya hingga lulus sekolah pelayaran. Sang anak ini berhasil mengubah status dan keluarganya sehingga dapat berbeda dengan status orang tuanya sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas ini adalah perpindahan status yang dialami seseorang dalam generasi yang sama. Maksud dari generasi yang sama adalah perpindahan status tersebut terjadi pada dirinya sendiri, bukan atas pencapaian anak atau anggota keluarganya. Nah, contohnya adalah seseorang yang sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan. Berkat ketekunan dan keberuntungannya, dia berhasil menjadi seorang mandor. Apakah sudah paham? Nah, selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Bisa dibacakan oleh Anggun. Faktor struktural, yaitu struktur mungkin bisa jadi masalah ya. faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama ada faktor struktural, struktur pekerjaan, ekonomi ganda, dan pengalaman belajar. Terus faktor individu, 1 perbedaan kemampuan, 2 perbedaan perilaku, 3 pendidikan, 4 kebiasaan kerja, 5 pola penundaan kesenangan, 6 kemampuan cara bermain, 7 pola kesenjangan nilai, dan 8 faktor perkembangan. Yang terakhir ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi menjadi hal utama untuk mendorong terjadinya mobilitas sosial, terutama pada individu atau kelompok individu yang hidup dalam keadaan ekonomi rendah. Nah, terima kasih Pak Sela. Selanjutnya ada faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu ada situasi politik, perubahan sosial budaya, perubahan ekonomi, faktor kemiskinan, faktor diskriminasi kelas, faktor perbedaan ras dan agama, faktor perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Selanjutnya ada dampak mobilitas sosial. Dampaknya ada 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Selanjutnya mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan yang
terakhir meningkatkan integrasi sosial. Dan dampak negatifnya yaitu terjadi konflik sosial apabila ada individu yang tidak menerima pencapaian orang lain. Konflik dapat berupa konflik antar individu, antar kelas maupun antar generasi. Selanjutnya, gangguan psikologis apabila seseorang berlarut-larut dalam kecemasan atas pencapaian orang lain. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan untuk materi kali ini? Nah, selanjutnya waktunya game ya. Gamenya itu estafet botol. Mungkin sama ibu ada botol kita pakai toples ya. Iya. Gamenya itu ntar ini di estafetkan. Nah, terus sambil nyanyi balonku ada 5. Nah, ntar pas bagian waktu nyanyi jirik dor, nah itu dia yang jawab pertanyaan. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah, kalau yang nggak bisa dapat hukuman ya. Kalau udah sampai belakang itu langsung di estafetkan ke sampingnya ya. Oke, kita mulai. Ini aku. Balonku ada 5. Bisa dibacakan ya. Sebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4. Ada horizontal, vertikal, antargenerasi, dan intragenerasi. Nah, kira-kira jawaban Mas Fadil betul atau enggak? Tangan angkat dia sih. Lanjut dia ya, silakan. Adanya itu kecemburuan sosial. Nah, kira-kira jawabannya ini betul ya? Tepuk tangan untuk Reni. Kayak Fadil aja. Oh, yang Gembira aku. Terima kasih. jangan dari depan ya. Ntar yang jawab kayaknya di depan lagi. Kita acak dari belakang.
Ayo. Oh, yang itu. Pak Bun. Yang apa? Yang bukan. Ini Pak Bun ini sampai Pak Bun. Oh, itu yang tadinya kerjanya di pakai dulu di SMP 2 Semarang, terus pindah di SMP 2. Di SMP 5 di SMP Semarang. Nah, betul ya jawabannya. Oh. Tangan untuk lima. Mau tanya dong. Itu rasa apa, Bu? Rasa apa? Ya, terima kasih Bu Sudi. Iya. Tanya kecil. Apa? Kalau beda agama itu bentuk mobilitas barisan. Emang ada yang nggak beda agama? Kami tanya guru agama saja. Nah, kayaknya ini sudah paham materinya semua ya. Silakan bisa kembali. Iya, kayaknya pada pinter-pinter semua nih. Kayak Emang pinter. nah, Masuk dulu. untuk pertemuan selanjutnya silakan ajukan soal di buku paket halaman 97 sampai 98. Ya. Oh, kamu udah Nggak bawa buku dulu. Buku lengkapnya udah ambil waktu dia jadi lengkap. Aku kemarin udah berangkat ya. Ya, buku lengkap. Oh, kamu kemarin. Ada berapa? Buku lengkap Bu. Kumpulnya minggu depan ya. Di kertas apa buku? Di folio. Di folio. Gak punya. Ya beli. Gak punya apa-apa. Nanti kita mana ya? Minta mau macam. Jika tidak kita sudahi pembelajaran dari ini, wassalamualaikum. Silakan ketua kelas memimpin doa atau sudahi. Sebelum menutup kelas hari ini